Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Tidak Lili baik, gimana? Pak. Lili baik. Kemarin kan sakit. Masih pusing, Pak. Masih pusing. Nah, biar enggak pusing ya, kalau jamnya tidur, jangan begadang ya. Iya, Pak. Laili gimana Laili? Sehat Laili? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah Bapak senang sekali mendengarnya. Iya Pak Boleh. Ustadz. Boleh permisi, Pak, mau cuci muka? Iya Bapak, saya kasih waktu 2 menit ya. Jangan lama-lama terima kasih, nanti Pak. jangan loh. Ini Iya. ini yang menarik nanti. Nak Elvin, Alhamdulillah baru buka mute. Nak Baskoro, Agak flu, Pak. secara keseluruhan baik-baik semua kan ya. Nah, kita mulai dulu dan diawali dengan berdoa. Saya minta Pak Anggi untuk memimpin doa. Baik Bapak, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya saya absen dulu. Anggi, Hadir Pak. Lailatul Fitriani, Hadirah. Lili Nur Hanifah, Hadir, Pak. Herman Syukur, Hadir Pak. Peti Rianawati, Hadir, Pak. Elvin Pangadongan, Hadir Pak. Nyimak. Heri Budi Lestari, Hadir, Pak. Baskoro Singgih, Hadir, Pak. Imadi Ibno, Hadir Pak. Marius Gulo, Hadir, Pak. Indra Agus Gunawan. Hadir, Pak. Alhamdulillah sehari ini hadir semua ya. Pak. Ya, Pak. Tadi ada yang izin sudah datang, Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Saya, Pak. sudah datang. Oh, Indra tadi ya. Iya, Pak. Cuci kaki, cuci muka tadi, Pak. Ngantuk. Oh iya. Iya. Berarti sudah siap menerima pelajaran kan ya? Mudah-mudahan siap, Pak. Ya, nah. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tabel di Microsoft Word. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya dulu, kapan terakhir kali kalian membaca data dalam bentuk tabel? Apa Tahun ya lalu, Pak? Pak. Pak, tadi Pak barusan. Barusan. Iya, Pak. Pada saat Bapak ngambil absen tadi, Pak. Oh, pada saat ambil absen. Di absen Iya, itu Pak. tabel ya? Iya Tabel Pak. tuh, Pak. Ah, Tabel itu Pak. Tabel Pak, sepertinya tabel Pak. oh, tabel. Nah, pernahkah kalian membuat tabel? Belum Pak. Pak. Buat tabel Tidak di tahu. Excel? Tidak tahu. Sih. Nah, baik anak-anak, saya berharap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, fokus. Nanti setiap setiap gerak-gerik kalian tetap akan saya nilai, ya, sikap kalian saya nilai, kemudian juga pengetahuan kalian akan dinilai juga. Makanya saya berharap kalian fokus dalam materi kali ini. Dan apabila nanti ternyata ada materi yang tidak dimengerti, mohon bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Ya.
daripada Iya, Pak. sesat. Daripada sesat, diharapkan bertanya. Pakai gini. Nah, selanjutnya biar nanti bisa diukur hasil pembelajarannya, saya akan memberikan soal pretest ke kalian, silahkan diisi. Itu tujuannya hanya mengukur sampai di mana kemampuan awal kalian, kemudian di akhir juga akan saya kasih post test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan kalian. Nah, untuk mengerjakan post test silakan di komputer kalian masing-masing sudah saya sudah menaruh file di komputer masing-masing, ada di folder dokumen ya. Di folder dokumen nama foldernya kelas 10. Jadi silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya saya ambil. Bagaimana anak-anak, sudah dikerjakan? Atau ada yang masih belum menemukan filenya? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Pak. Sudah. Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai. Kalian terbaik. Nah, baik, kita langsung masuk. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini ya, setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menganalisis baris dan kolom, kemudian bisa membuat tabel, kemudian bisa memodifikasi, menambah dan menghapus baris atau kolom. Nah, untuk materinya langsung saya tayangkan di layar. Mohon diperhatikan. Bentar ya anak-anak. Nah, Pak, fokusnya belum nyala lagi, Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Bagaimana? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Terlihat, Pak. Pak. Sudah terlihat, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tabel. Mohon maaf, judulnya ini kurang lengkap. Membuat tabel, ya, membuat tabel ini tadi buru-buru. Nah, kita masuk ke pembahasan, yaitu apa itu tabel. Nah, tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Nah, tabel seperti ini, ya. Jadi, tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Ingat ya, tabel itu terdiri dari kolom dan Baris. baris. Jadi, terdiri dari kolom dan baris. Nah, selanjutnya, apa itu kolom? Belum bergerak, Pak. Ya, Slide-nya Bergerak. belum berubah, Pak. Iya. belum Tayangan berubah. slide-nya masih belum bergerak, Pak. Belum ada pindah-pindah. Ya, Belum slide bergerak. berikutnya. Nah, itu, Pak. Nah, itu baru. Nah, Tadi, ya mohon maaf, tadi langsung di slide show. Ternyata tidak mau di slide show. Nah, baik. Apa itu kolom? Ya, kolom adalah bagian tabel yang tegak atau vertikal dari atas ke bawah. Jadi disebut satu kolom berarti mulai dari yang paling atas, misalkan dari sini, ya, dari judulnya ini dari kelas sampai ke bawah. Nah, ini namanya
Namanya Kolom. Oh. Kolom, Pak. Nah, selanjutnya tadi kan terdiri dari kolom dan baris. Nah, selanjutnya apa itu? Maaf, belum dirubah. Apa itu baris? Ya. Jadi baris merupakan bagian tabel yang mendatar. Ya. Jadi yang mendatar dari sini. Nah, yang mendatar ini yang saya tandai dengan warna apa ini? Oranye apa kuning ini? Kuning. Orange. Jadi ini namanya Baris. Baris. Nah, kalau ada pertemuan kolom dan baris, ada yang tahu apa namanya? Tabel. Iya Pak. Nggak tahu Sel. saya. Kolom dan baris itu disebut dengan sel. Oh, sel. Sel. Ya. Jadi pertemuan kolom dan baris disebut sel. Seluler. Nah, ini kalian saya rasa sudah mengerti ya antara kolom dan baris. Sudah, Pak. Paham, Pak. Kolom dan baris sudah tahu. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word? Nah, saya jelaskan langkah-langkah membuat tabel di Microsoft Word. Ya, langkah-langkah membuat tabel di Microsoft Word. Jadi caranya klik tab menu insert. Kemudian cara yang pertama ini klik tab menu insert. Kemudian silahkan tentukan, tinggal geser di sini mau berapa kolom dan mau berapa baris. Ini cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, bisa dari menu insert kemudian pilih insert tabel. Jadi menu insert kemudian tabel kemudian insert tabel. Nah, di sini bisa ditentukan, bisa menentukan number of kolom ini, kemudian ini jumlah kolomnya, kemudian yang di bawah, yang row ini adalah jumlah barisnya. Mau berapa kolom dan mau berapa baris. Jadi ditentukan di sini. Kalau menggunakan cara yang pertama, tinggal geser mau berapa kolom dan mau berapa baris. Ya, tinggal geser menggunakan mouse, ya, menggunakan mouse pakai kursor. Nah, dari langkah-langkah ini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Jelas, Sudah Pak. paham ya? Nah, selanjutnya misalkan sudah membuat tabel, ternyata tabelnya atau kolomnya atau barisnya tidak cukup atau masih kurang karena banyak data yang ingin dimasukkan, maka caranya yaitu bisa dengan cara klik di salah satu sel, ya, kemudian klik kanan salah satu sel, kemudian pilih insert, ya, pilih insert, kemudian pilih mau menambah ke kanan apa ke kiri. Nanti akan muncul ketika kita mengarahkan kursor ke insert, maka akan muncul pilihan seperti ini. Insert column of the left. Misalkan ingin menambah kolom ke kiri. Kemudian ingin menambah kolom ke kanan, ya. Di sini saya perbesar biar jelas. Nah, ini digunakan untuk menambah kolom ke kiri. Kemudian insert column to the right ini digunakan untuk menambah kolom ke kanan, ya. Kemudian insert ini digunakan untuk menambah baris ke atas. Yang insert row above. Kemudian yang below ini digunakan untuk menambah
baris di bawahnya. Selanjutnya ini menambah kolom dan baris. Kemudian, ternyata misalkan saat membuat kolomnya dan barisnya lebih, ya, atau misalkan tadi sudah menambah kolom atau nambah baris, ternyata begitu mengisi data, ternyata data yang ingin diinput sudah sudah habis, sudah selesai, ternyata masih ada kolom atau baris yang lebih misalkan. Nah, di sini juga bisa dihapus, ya, bisa dihapus. Nah, caranya klik, ya, arahkan kursor ke sel, ya, kemudian klik menu layout, lalu pilih delete. Nah, jadi seperti gambar di sini, klik di sini dulu, aktifkan selnya, kemudian pilih menu layout, kemudian pilih delete, ya, pilih delete. Di sini bisa delete sel, delete kolom, delete baris, ya. Kemudian, nah, di sini, ya, kita bisa menghapus kolom, menghapus baris. Nah, sebelum ke slide berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Tidak, Pak. Berarti mengerti ya, anak-anak? Ngerti, Pak. Pak. Murid yang terbaik berarti. Nah, baik. Selanjutnya, kita sudah membuat tabel. Kita tadi yang kurang sudah ditambah. Tadi yang lebih sudah dihapus. Nah, selanjutnya kita, ya, akan mempercantik tampilan dari tabel itu sendiri, ya. Jadi tabel yang sudah kita buat, kita percantik biar tampilannya lebih bagus, lebih menarik, karena setiap yang menarik akan membuat orang tertarik. Nah, jadi buatlah tabel yang menarik dengan cara aktifkan tabelnya. Jadi aktifkan tabel yang akan dirubah desainnya, kemudian klik menu desain, kemudian pilih sesuai keinginan, ya. Kemudian pilih sesuai keinginan atau sesuai selera kalian masing-masing. Misalkan mau yang berwarna oranye, mau yang berwarna merah, silahkan disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan misalkan kalian membuat tabel untuk dikonsumsi publik, maka diharapkan kalian juga memikirkan kira-kira ini disukai apa enggak sama pembacanya, seperti itu. Jadi caranya klik menu desain, kemudian tinggal pilih tabel atau model atau desain yang disukai. Selanjutnya, nah, tadi membuat tabel, menambah sel, sudah, menghapus kolom dan baris, sudah. Kita sekarang akan menggabungkan sel. Nah, jadi karena sering data misalkan seperti data seperti nilai, misalkan ingin memasukkan nilai, misalkan ada mata pelajaran apa, misalkan nilai, maka dibutuhkan ini biasanya harus digabungkan.
ya harus digabungkan. Ya, terkadang kita butuh untuk menggabungkan sel. Nah, Pak, bagaimana cara menggabungkan sel? Nah, di layar kalian terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Nah, ini cara menggabungkan. Cara menggabungkan sel. Caranya upload sel yang ingin digabungkan. Ya. Kemudian pilih menu layout, kemudian pilih merge cell. Ya. Atau bisa langsung klik kanan. Ya, bisa klik kanan pada sel yang ingin digabungkan, kemudian pilih merge cell. Jadi ini ada dua cara untuk menggabungkan sel. Langkah-langkahnya yang pertama ada pilih menu layout, kemudian pilih merge cell, kemudian yang kedua yaitu klik kanan pada sel yang akan digabungkan, kemudian pilih merge cell. Itu sama, cuma langkahnya berbeda. Nah, dari pemaparan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, untuk lebih ini apa? Lebih real ya. Ini kan penjelasan, langkah-langkahnya sudah. Nah, kita masuk langsung ke aplikasi Microsoft Word biar kalian bisa lebih jelas dalam menggunakan menu-menunya. Nah, baik, kita saya masih ada waktu 5 menit untuk mendemonstrasikan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara membuat tabel bisa dengan cara klik menu insert, kemudian pilih tabel, kemudian tinggal tentukan mau berapa kolom dan mau berapa baris. Ya. Ini tinggal pilih. Nah, selanjutnya cara yang kedua, klik menu insert, kemudian tabel. Terlihat ya? Enggak, Pak. Fokusnya mati lagi, Pak. Tidak, Pak. Mati. Iya, iya. Mati lagi fokusnya, Pak. Bagaimana? Sudah tampil? Nah, sudah nyala lagi, Pak, fokusnya. Silakan, Pak. Ya, mohon maaf tadi karena saya sangat semangat untuk menjelaskan sampai lupa untuk nge-share. Nah, jadi ini cara membuat tabel ya. Klik menu insert, kemudian tinggal arahkan kursor mau berapa tabel. Di sini juga sudah ada di bagian ini nih. Berapa kolom dan berapa baris. Ini ada 10 kolom, ada 4 baris. Tinggal perhatikan di bagian ini. Kemudian cara yang kedua bisa dengan klik menu insert, kemudian pilih insert tabel. Di sini yang tadi dibahas bisa ditentukan mau berapa kolom, kemudian di sini mau berapa baris, silahkan ditentukan. Saya masukkan 4 kolom, kemudian 10 baris, silakan. Nah, tadi juga dijelaskan bagaimana misalkan ternyata di sini saya butuh 6 kolom misalkan. Jadi saya isi dulu di sini nama.
nama, kemudian nomor, nama, kelas, alamat. Nah, anggaplah seperti ini. Kemudian, misalkan mau memasukkan nomor HP, misalkan ternyata kolomnya kurang. Di sini saya ingin membuat kolom nomor HP, misalkan. Maka tinggal tambah caranya, klik kanan, kemudian pilih insert, kemudian pilih di sini saya butuhnya ke kanan. Ya. Tinggal klik ini, column to the right. Nomor HP. Nah, kemudian setelah dipikir-pikir misalnya yang alamat tidak perlu misalkan. Mau dihapus. Jadi tinggal klik kanan, kemudian delete kolom. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jelas. Jelas. Nah, baik, kalau sudah dipahami, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas, ya. Mengerjakan tugasnya ada, jadi di setiap komputer masing-masing sudah saya kasih LKPD. Silakan lihat di dokumen, kemudian di folder kelas 10. Di situ nama filenya LKPD, silahkan dibuka. Nah, di perintahnya adalah yaitu membuat tabel, ya, membuat tabel. Tabelnya terdiri dari 8 kolom, 10 baris. Kemudian isi kolom terdiri dari nomor urut, nama siswa, kemudian daftar nilai setiap mapel, kemudian di bawahnya, kemudian mapelnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, informatika, dan IPA. Kemudian di kolom terakhir nilai rata-rata. Kemudian silakan kalian membuat tabel yang bentuknya seperti ini. Saya share di layar. Bentar ya. Nah, silakan kalian membuat tabel yang kalau bisa sama seperti ini. Ya, membuat tabel. Silakan, petunjuknya sudah jelas di LKPD-nya. Kemudian kalau materinya juga ada di LKPD, sehingga misalkan cara menggabungkan sel sudah ada, tinggal geser-geser di sana sudah disiapin. Silakan dikerjakan. Saya kasih Iya, Pak. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, Pak. Sudah selesai, Pak. Nah, Sudah, 10 menit Pak. kemudian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Misalkan ada kesulitan? Tidak, Pak. Kalau kesulitan saya mau ke sana. Sudah, Pak. Bagaimana? Lili sudah selesai? Sudah dong, Pak.
Loh, saya nggak Kan ditanya, saya Pak. rajin. Mulai ini sudah. Sudah, Pak. Saya nggak ditanya, Pak. Iya, mau ini apa namanya? Kalau ada kesulitan, ya jangan sungkan, ya. Jangan malu untuk bertanya. Biar Tidak selesai stuck di semua. jalan. Sudah. Iya, Pak. Sudah selesai. Nak Happy, gimana nak? Sudah selesai nak? Sudah, Pak. Nak Teti, selesai? Belum, Pak. Ya kok belum? Ada kesulitan nak? Iya, Pak. Apa bapak ke sana? Iya, enggak. Masih bingung, Pak. Bingung kenapa? Ayo. Mungkin saya bisa bantu, Pak. Iya, Pak. Ya, itu kan ini apa namanya bersebelahan. Biar saya ndak usah ke sana. Nak Teti bisa nanya ke Nak Elvin. Ya, Iya, Pak. kesulitannya apa? Misalkan mau buat Pak, ini apa? Mas Elvin mau menggabungkan sel. Caranya gimana? Langsung nanya. Ya. Iya, Pak. Oh. Yang lain? Belum lagi, Pak. Ya, Pak Indra. Nak Indra. Ya, ada kesulitan nih, Pak. Ya. Dari tadi komputer saya kok nggak nyala-nyala nih, Pak. Allah karim. Apa permasalahannya nih, Pak? Iya, error terus saja, Pak, sistemnya, Pak. Error. Iya, sistem. Bentar ya, saya ke sana. Iya, Saya ke sana ya. iya. Mau dibantu ya, Pak? Oh, Nak Indra. Ternyata. Sampai tadi klik apa? F2 apa F1? Itu biar langsung masuk ke sistemnya. Nah, Indra harusnya pilih F2 baru masuk ke Windows-nya. Oh, gitu ya, Pak. Kalau misalkan tadi diklik F1 ya masuk ke BIOS. Nah, ya Ya, saya tunggu ulang lagi, Pak. tunggu ya, Iya, tunggu ya. Ini sebentar lagi sudah nyala itu. Bisa praktek nanti. Berarti yang belum selesai tinggal Nak Indra. Nak Teti apa sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah dibantuin Mas Elvin. Alhamdulillah. Nak Elvin memang baik. Itu bagus Nak Elvin. Memang sesama teman itu harus saling membantu Nak Elvin. Nah, bagaimana Nak Indra? Komputernya sudah nyala? Nah, ini baru nyala nih, Pak. Baru Iya, nyala. Nak Indra silahkan Ini. dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan, butuh dipandu, saya juga bisa ke sana. Nanti apa kesulitannya, apa kita ini apa namanya? Kita bahas apa sambil lalu praktek. Nak Baskoro, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nak Marius, gimana Nak Marius? Nah, nanti Sudah, Pak. misalkan sudah selesai semua, saya akan acak untuk mempresentasikan, Kemudian saya akan ya sambil lalu Nak Indra mengerjakan, ya saya minta satu orang untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan Nak Lili. Iya, Pak. Saya sudah. Ini, Pak. Ya. Pak, durasi. Oh, ya. Nah, baik. Karena semuanya sudah selesai, presentasinya juga selesai. Ya, sudah selesai. Hasil kerjanya sudah bagus. Selanjutnya
saya simpulkan pembelajaran kali ini yaitu kita membuat tabel. Jadi membuat tabel itu tabel terdiri dari kolom dan baris. Nah, kemudian tabel sering digunakan dalam komunikasi, penelitian dan analisis. Kemudian tabel juga digunakan untuk menyajikan informasi. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang, oh ya, mohon maaf sebelumnya. Nah, sesuai dengan di awal ada pretest. Nah, untuk mengukur pencapaian pembelajaran kali ini kita akan mengadakan post test. Silahkan, soal post testnya juga sudah ada di komputernya masing-masing. Silahkan dikerjakan. Bagaimana, sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Selesai. Sudah ya? Oh, sip. Sudah dong. Nah, alhamdulillah. Nah, baik. Anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah mengatur kertas pada Microsoft Word. Ya, karena sebelumnya sudah belajar bagaimana membuat dokumen, kemudian membuat tabel, kemudian memasukkan gambar, maka agar bisa ngeprint hasilnya dengan bagus, kemudian tidak tidak keluar dari kertas, maka kertasnya harus diatur. Nah, materinya akan dibahas minggu depan. Nah, sampai ketemu minggu depan, sedikit semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Holil. Terima kasih Pak Guru. Boleh tak dengar anak? Oke, terima kasih Pak Kolil. Monggo observernya segera beraksi. Ya, Pak Holil. Ya. Di sini mungkin hanya ada beberapa pertanyaan sama saran ya. Jadi untuk yang pertama itu interaksi antara guru dan siswa itu sudah bagus, Pak. Menurut saya itu sudah bagus ya. Cuman harus lebih didorong lagi semangatnya untuk siswa. Mungkin kita nanti sama-sama belajar, Pak ya. Ya. Terus juga untuk medianya Pak Holil tadi itu saya lihat ada ketika menerangkan tabel ya. Cara menerangkan membuatkan tabel itu kok terlalu kecil ya. Jadi mungkin bisa agak diperbesar, Pak. Karena kalau dari jauh itu tidak kelihatan, Pak, kalau kita pakai proyektor. Oh, siap. Tadi. Ya, jadi teksnya juga mungkin nanti bisa dibuat seproporsional mungkin lah, Pak Holil, sama gambarnya. Yang penting gambarnya itu terlihat gitu. Secara visual kan anak-anak suka visual gitu, Pak. Siap. Terus juga apakah tadi saya melewatkan mungkin ada tujuan pembelajaran, Pak, tadi, Pak? Ya, disebut tadi, tapi di awal itu saya disebut. Oke, sudah berarti ya nanti. Cuman saya yang rancu, Pak. Saya tadi ke Bali apa enggak yang absen itu? Sepertinya tidak, Pak, tadi ya. Sip. Kalau saya lihat tidak tadi. Terus untuk ini Pak, waktunya mungkin ya tadi mungkin lupa disebutkan ke siswanya
waktu untuk praktikum itu berapa menit gitu loh Pak. Jadi mungkin ada batasan yang diberikan. Sudah disebut tadi 10 menit, Pak. 10 menit ya. Oh iya. Iya, untuk di sini. Untuk Terus di sini. ini juga Pak, mungkin dilampirkan itu pengumpulan tugasnya bagaimana Pak? Kan di shift di komputer masing-masing. Terus Ya. caranya sama presentasi ya apa Pak? Diambil di flash disk. Oh iya bener, enggak ini apa? Ya, Ya, siap. mungkin nanti ditambahkan Pak ya. Siap. Mungkin dari saya mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Langsung kah Pak ini observer 2? Pak Hari. Lagi sholat mungkin nih, waktunya udah sholat nih. Jadi Langsung aja ya. Observer 2 ya. sama Ibu Oke, siap. Kartika aja. Iya, dari saya sebagai observer 2. Jadi tadi ini hanya masukan aja. Tadi di awal memang saya pikir terlalu banyak membuang waktu di pendahuluan. Jadi waktunya habis di situ, sama materi juga terlalu panjang sekali. Jadi akhirnya di penutup dan tugas pengumpulan seperti tadi yang disampaikan Pak Anggi, banyak yang terlewat. Juga belum banyak tindak lanjutnya tadi, kurang ada tindak lanjut. Kemudian tidak ditunjukkan tadi juga untuk langkah-langkah pembelajarannya, misalkan ini nanti kegiatan kita itu seperti ini, waktunya sekian menit, seperti itu. Kemudian untuk saran saja, karena kalau biasanya materi disampaikan di awal seperti tadi banyak gitu, peserta didik hanya mendengarkan, melihat seperti itu biasanya lupa, jadi nanti ketika praktek mereka akan sering banyak bertanya, jadi kurang fokus di diskusinya malahan nanti. Sebaiknya bisa sambil Bapak menjelaskan, nanti peserta didik juga sambil praktek, jadi ketika nanti praktek yang beneran itunya, mereka lebih fokus lagi. Untuk kesimpulan pembelajaran tadi belum diambil ya, karena terburu-buru. Langsung dilewati, tidak ada doa juga. Kemudian peserta didik yang maju seperti Mbak Lili tadi juga belum dievaluasi bagaimana hasil kerjanya. Saya kira saya cukup. Terima kasih. Oke, monggo langsung dilanjut, Rika. Oke, Pak Hari. Untuk Pak Khalil ini, tadi ya memang dari Bu Teti ya, untuk bagian pendahuluan dan isi sepertinya padat sekali, sehingga yang bagian belakang mulai masuk LKPD dan penutup rasanya jadi terburu-buru, walaupun ada, tetap ada, tapi terburu-buru gitu. Kalau tadi mulainya jam 15.05, diakhirinya 15.47, berarti 42 menit untuk pair teaching dari Pak Khalil. Untuk di bagian pretest dan juga di bagian praktek siswa itu mungkin ini kekuatan dari Pak Khalil ya, ada reinforcement atau umpan balik, semacam penghargaan untuk siswa gitu. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran di pembelajaran Pak Khalil gitu. Tapi perlu juga Pak dimasukkan mungkin ada, bukan hukuman ya, tapi mungkin mengingatkan siswa, seperti mungkin kalau tadi saya lihat ada siswa yang beranjak dari tempat duduknya atau bagaimana, nah itu mungkin bisa diingatkan juga Pak Khalil. Jadi tidak hanya memberikan penghargaan apabila siswa bisa menjawab atau sudah menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan SOP-nya, tapi juga bisa mengingatkan siswa yang juga kurang baik perilakunya saat pembelajaran gitu. Untuk isi memang materinya banyak sekali ya, mungkin boleh Pak nanti di bagian praktek tuh bisa jadi dimasukkan saja di dalam LKPD gitu. Jadi tidak melulu guru
teacher centered atau masih berpusat pada guru memberikan materi. Nah, kalau sudah dimasukkan di LKPD itu kan nanti bisa siswa eksplorasi sendiri. Jadi rasanya bisa lebih student center gitu. Untuk penilaian tadi di LKPD sudah dijelaskan. Yang tidak ada itu unjuk kerjanya mungkin Pak ya. Kalau proses praktiknya tadi saya lihat ada. Proses prakteknya iya Ya. Bu. Untuk memperlihatkan hasil siswa atau siswa salah satu saja yang Ya, melakukan. tadi ini Bu Lili Bu. Oh ada ya. Oh Ya, iya. Bu. Iya. Nggih. Kemudian terkait yang beranjak dari kursi itu Bu, mohon maaf tadi karena saya tidak melihat tadi lihat ke ininya Bu, lihat ke materinya kan kalau di Google ini Bu tidak bisa geser-geser kalau lihat gambarnya. Iya Pak. Mungkin nanti kalau luring di kelas saja Oh akan iya, lebih enak untuk memantau siswanya. ring iya Bu pasti. Ya. Nah, lalu di penutup kalau tadi saya lihat walaupun terburu-buru ada semua sih Pak. Kesimpulan lalu refleksi dari siswa menanyakan bagian yang masih kesulitan, termasuk tindak lanjut di pertemuan yang akan mendatang, materi apa yang akan dikerjakan, sampai doa sudah ada gitu. Mungkin nanti bisa lebih durasi pendahuluannya berapa, kemudian intinya berapa, penutupnya berapa Pak yang bisa diperbaiki di PPL nanti. Itu dari saya Pak Khalil dan Pak Hari. Terima kasih. Ya, nah ini memperlihat tugas saya ini kelihatannya dari observer dan dari Bu Tika sebagai guru pamong sudah cukup lengkap ya. Saya tinggal menyimpulkan saja kesimpulannya ya Pak Khalil. Iya Pak. Pertama kembali lagi pada layar pembelajaran, masih belum nampak dinamis layar pembelajarannya. Yang nampak itu baru wajahnya Pak Khalil terus yang lebih banyak nampak ya. Iya Pak. Tadi di waktu Bapak menerangkan ini menggunakan PowerPoint ya, pakai PowerPoint itu masih terlalu kecil-kecil, tidak bisa nampak dengan baik ya. Oh iya Pak, iya Pak. PowerPoint-nya belum kelihatan interaktif ya, itu secara umum seperti itu layar pembelajarannya yang masih belum diperhatikan. Jadi masih perlu betul dari Pak Anggi maupun Pak Khalil tadi untuk kita memperhatikan layar pembelajaran dari video Bapak tadi. Siap Bapak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya simpulkan tadi kekurangan dari Pak Khalil itu dari para observer tadi ya, adalah manajemen waktu. Itu masih agak rancu, abu-abu ya. Iya Pak. Saya catat ini memang untuk pembukaannya aja sampai 11 menit. Kemudian untuk penyampaian materinya, kegiatan intinya sudah sampai 40 menit itu masih belum tuntas semuanya itu ya. Proses yang lain, sintak-sintaknya belum ada. Bahkan dari sintak-sintak yang harusnya menggunakan PBL atau PJBL itu tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya direct learning aja ini tadi ya. Mana PBL-nya mana atau PJBL-nya yang mana belum terlihat. Jadi seperti direct learning atau mungkin Pak Khalil masih terpaku pada pengajian ya ning pondok-pondok pesantren. Pak iya Pak, biar ini Pak, kalau di sekolah saya itu biar lebih ini Pak, lebih mengerti itu Pak. Supaya siswa tidak bosen ya, jangan hanya menggunakan direct learning tapi pakai video pembelajaran. Dan di sini disarankan pakai PBL maupun PJBL ya. Jadi mengaktifkan siswa, benar tadi yang disampaikan Bu Tika, jadi supaya tidak teaching center lagi ya, yang di sini yang menjadi pusat kegiatan itu muridnya, bukan gurunya yang sibuk. Oh, enak lah. Muridnya enak teko tengok-tengok ya. Gurunya yang sibuk menyiapkan ngajar, yang mengajar tapi yang diajar ya nggak roh. Ya. Nah, itu mengukur kemampuan siswa dan lain sebagainya masih belum nampak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi mungkin
karena buru-buru ya penutupnya masih meskipun tadi lengkap tapi masih juga belum mengenal penutupnya. Terutama tentang kesimpulannya. Tadi menyimpulkan agak panjang tapi kok ngelawer banget ya. Yang yang diucapkan kok tidak sesuai dengan tujuan ya. Kesimpulannya mestinya pencapaian tujuannya sampai seberapa itu yang harus disimpulkan. Ya. Sudah tercapai sebelum tujuan ini, itu kesimpulannya di situ. Ya, jangan menyimpang, Pak. Jadi, siapa? Tujuannya pembelajaran hari ini apa? Itu yang disimpulkan di tempat itu. Karena tujuannya untuk refleksi pembelajaran hari ini, kemudian untuk tindak lanjut minggu depannya bagaimana. Secara umum, Pak Kolil sudah bagus mengajarnya, ya. Secara umum ya, jadi perlu dikembangkan lagi, ya. Dikembangkan lagi, pengembangannya ya sesuai dengan saran-saran observer, Guru Pamong maupun dari saya yang hanya menyimpulkan tadi. Oke, terima kasih Pak Kolil untuk berikutnya tepat jam 4 ini ya.